Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Kabar Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran memimpin jalannya upacara serah terima jabatan Kakor Polairut Bahar Polri yang baru pada 9 April 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kabahar Polri Komjen Pol M. Fadil Imran memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara periode 2025 di Mako Korpol Airut Bahar Polri. Upacara ini dilaksanakan pada Rabu pagi 9 April 2025. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara sebelumnya, yaitu Irjen Pol Yasin Kosasih, menyerahkan jabatannya kepada Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan. Hal ini dilakukan secara simbolis dengan penyerahan panji-panji atau patakan Nityaca Samapta dari Irjen Pol Yasin Kosasih kepada Kabahar Polri Komjen Pol M. Fadil Imran yang kemudian diserahkan kepada Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan. Upacara serah terima jabatan ini juga turut dihadiri oleh seluruh personel Korpol Airut Bahar Polri. Para tamu undangan yang saya hormati dan peserta upacara yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Irjen Pol M. Yasin Kosasih, SIK, MSI, MTR, Opsla, selaku Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara yang lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan, serta kerja kerasnya selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan telah melakukan upaya penguatan dan pengembangan organisasi dengan cara yang sangat strategis, baik bidang operasional maupun program inovasi. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nyumi Yasin yang telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan selalu mendampingi dan mendorong serta mendukung suami dalam melaksanakan tugas selama berada di Korpol Airut Bahar Polri. Selamat bertugas di tempat yang baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irjen Pol Yasin Kosasih telah mengemban jabatan sebagai Kakorpol Airut Bahar Polri sejak Desember 2023. Sedangkan Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai staf ahli sosial dan budaya Kapolri sejak 2024 lalu dan pernah menjadi Dirpol Airut Polda Metro Jaya pada 2022 hingga 2023. Keduanya juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Saya, Inspektur Jenderal Muhammad Yasin Kosasih, telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada pengganti saya, Inspektur Jenderal Polisi Raden Firdaus Kurniawan. Untuk selanjutnya, beliau nanti mulai hari ini akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah saya laksanakan selama ini. Mungkin ada titipan PR nggak sih? Mungkin kemarin ada yang belum sudah mau selesai tapi belum, mungkin ada beberapa isu nggak sih? Ya, jadi isunya masih sama ya. Jadi artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi di perairan saya sudah sampaikan ke beliau kemarin pada saat laporan kesatuan bahwa ancaman ataupun kejahatan-kejahatan baik transnational crime yang berada di perbatasan maupun kejahatan tradisional ya yang masih terjadi. Tentu nanti saya yakin Pak Firdaus yang pernah berpengalaman juga pada waktu itu beberapa tahun lalu menjabat sebagai Direktur Pol Air Polda Metro Jaya. Saya yakin beliau akan melanjutkan apa-apa yang sudah saya sampaikan kemarin dalam laporan kesatuan. Usai rangkaian upacara serah terima jabatan, kegiatan dilanjut dengan prosesi halal bihalal dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Jakarta, Atianuma Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperkuat program ketahanan pangan nasional, Polda Kepulauan Riau menggelar panen raya jagung manis di lahan seluas 1,5 hektar milik kelompok Tani Maju Bareng di Tembesi Sidomulyo, Kota Batam. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Polri, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam upaya mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
Panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, Irwasda Polda Kepri AKBP Sri Satyatama, Kapolresta Barelang AKBP Zainal Arifin, serta sejumlah pejabat utama Polda Kepri dan perwakilan dari pemerintah daerah, TNI, serta tokoh masyarakat setempat. Ketua Kelompok Tani Maju Bareng Bunyaman menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Polri terhadap pengembangan pertanian. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana seperti pompa air, bibit, pupuk, serta pendampingan teknis. Ia juga berharap agar status lahan yang mereka kelola dapat segera memperoleh legalitas tetap, agar para petani dapat bekerja dengan rasa aman dan keberlanjutan. Kami di sini mewakili atas nama kelompok Gapoktan Maju Bareng bahwa untuk pelaksanaan panen raya jagung simbolis dari program swasembada pangan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kapolda Kepulauan Riau, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas program-program dari Bapak Kapolda Kepri yang telah diberikan kepada kelompok kami. Khususnya kami mewakili anggota juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kepri, Kombes Pol M. Faisal Aris menyebut bahwa penanaman jagung di lahan tersebut telah dimulai sejak 24 Januari 2025. Target panen perdana ini mencapai sekitar 1 ton hasil produksi. Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk mengatasi krisis pangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor jagung, dan memperkuat kedaulatan pangan di tingkat daerah. Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor seperti ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Polda Kepri berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak pembangunan, khususnya di sektor pertanian, serta menjadikan kegiatan semacam ini sebagai model kerjasama yang dapat diterapkan di wilayah lain di Kepulauan Riau. Hari ini kami dari jajaran kepolisian daerah Kepulauan Riau, di bawah langsung penanggung jawab Pak Dansat Brimob Polda Kepri, ya, bersama-sama dengan kelompok Tani Maju Bareng di daerah Tembesi ini, kita melaksanakan panen jagung, ya, di mana panen jagung ini adalah yang kedua sebetulnya untuk jajaran Polda Kepri, di mana yang pertama kita sudah melakukan panen di daerah Nongsa seluas 5 hektar, hari ini 1,5 hektar. Nah, ini adalah merupakan satu tindak lanjut dari program pemerintah, di mana Polri ya mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya adalah penanaman tanaman jagung. Sejak Januari 2025, Polda Kepri telah memulai program penanaman jagung secara serentak di beberapa lokasi seperti Nongsa dan Tembesi, dengan total lahan mencapai 18,8 hektar. Kedepannya perluasan lahan pertanian ditargetkan mencapai 10,9 hektar. Dalam pelaksanaannya, Polda Kepri juga terus menjembatani komunikasi antara kelompok tani, pemerintah daerah, BP Batam, dan pihak swasta, agar berbagai persoalan yang dihadapi petani termasuk legalitas lahan dan akses BBM subsidi dapat ditangani secara menyeluruh. Polda Kepri kita sudah memiliki kurang lebih 10 hektar untuk kebun jagung ini, dan hari ini di kelompok Tani Maju Bareng didukung langsung oleh pimpinannya Pak Yaman. Ini adalah merupakan bentuk kolaborasi di mana kami dari jajaran kepolisian selalu melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok tani, bukan hanya di Tembesi tapi di semua wilayah di Kepulauan Riau ini, untuk kita menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, contoh hari ini kita di Tembesi, beberapa keluhan dari kelompok tani ini salah satunya adalah terkait dengan lahan, di mana lahan mereka masih belum ada kepastian untuk mendapatkan SK dari Dinas Kehutanan, karena ini merupakan daerah hutan
Kemudian informasinya di sini akan dibangun salah satu perusahaan. Nah, dengan contoh permasalahan ini kami membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah Kota Batam atau BP Batam dan pihak swasta yang akan membangun di sini. Apakah memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembangunan kawasan itu atau masih ada spare waktu sehingga kelompok-kelompok tani ini bisa lebih leluasa untuk melakukan penanaman di wilayah ini. Kapolda Kepri juga menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam program ini bukan sekadar seremonial panen raya, tetapi juga sebagai mitra aktif yang mendampingi petani sejak awal proses produksi hingga pasca panen, termasuk dalam menyelesaikan kendala di lapangan. Sebagai simbol dimulainya panen dan komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan, Kapolda Kepri bersama para petani secara simbolis memanen jagung di lahan tersebut. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pada hari terakhir pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2025, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi arus balik Lebaran di Terminal Arya Wiraja, Sumeneb, Madura, Selasa lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus balik di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut. Kapolda Jatim ingin melihat secara langsung situasi di lapangan dan memastikan bahwa pelayanan serta pengamanan bagi pemudik berjalan dengan baik. Sumeneb diperkirakan menjadi salah satu titik dengan pergerakan arus balik yang cukup tinggi, terutama menuju kota-kota besar seperti Surabaya. Oleh karena itu, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan intensif guna memastikan para pemudik kembali ke tempat asal mereka dengan rasa aman dan nyaman. Dalam kunjungannya, Irjen Pol Nanang juga menyempatkan diri berdialog dengan para pemudik dan sopir bus. Ia mengimbau agar para pengemudi, baik angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP, maupun antar kota antar provinsi atau AKAP, lebih mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Ia menekankan bahwa tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah keselamatan selama perjalanan, baik saat mudik maupun saat arus balik. Dari ini kita pastikan bahwa alhamdulillah semua bisa lancar. Jadi secara umum di Jawa Timur ini alhamdulillah lancar semuanya. Terjadi tren penurunan baik laka lantas, pelanggaran dan kriminalitas. Ini berarti bahwa semuanya sudah menyadari bagaimana kalau semua dilakukan dengan aman, nyaman, ini semuanya pasti indah. Dan kita lihat juga sekarang hari ini yang khususnya ada di Sumeneb, yang saya tinjau, ini kan hari terakhir ya, Pak. Ya. Tapi tetap kita melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar dan masyarakat yang ada di sini pun terlihat sekali nyaman sekali untuk persiapan melakukan kegiatannya. Dan kita juga himbau pada supir-supir ini supaya nggak usah terburu-buru, kita utamakan keselamatan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa arus balik di Terminal Arya Wiraja berlangsung lancar dan aman. Penumpang juga menyampaikan bahwa mereka merasa nyaman dengan kondisi terminal serta pelayanan yang diberikan selama arus balik berlangsung. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolsek Sukapura AKP Ardi Pita Kumala berbincang langsung dengan beberapa pengunjung di Taman Nasional Bromo soal kesan-kesan wisatawan terhadap kinerja Polri selama operasi Ketupat Semeru 2025. Berikut laporan dari Kapolsek Sukapura AKP Ardi Pita Kumala. Selamat siang, Mas. Siang. Saya Pak Kapolsek Sukapura. Masnya dengan Mas siapa? Kalau saya Farel. Oh, Mas Farel. Mas Farel dari mana? Kami dari Blora. Dari Blora. Datang ke Bromo ini dalam rangka mudik atau wisata? Ya, kalau hiburan, Bu ya? Kalau mudik di Lamongan, Mas. Oh, mudiknya di Lamongan. Jadi dari Lamongan terus ke Bromo. Berarti dari mudiknya ke Lamongan sengaja ke sini ya? Ya.
Mas, saat ini kan Polri sedang melaksanakan operasi Ketupat Semeru 2025. Nah, dalam rangka pengamanan Lebaran. Nah, bagaimana tanggapannya, Mas? Menurut saya kalau untuk penanganan ini sih bagus ya Pak. Bagus ya, merasa aman ya, Merasa aman, merasa nyaman ya. nyaman. Ya sudah, terima kasih Mas Farel. Mudah-mudahan wisatanya bersama keluarga menyenangkan, kemudian nyaman, dan jangan lupa nanti kembalinya tetap hati-hati, jaga keselamatan, dan patuhi aturan lalu lintas. Oke, terima kasih Bu semuanya, Mas Farel. Oke, sama-sama. Polri untuk masyarakat. Dengan Bapak siapa? Bapak Harun, Bapak Harun. Bapak Harun asalnya dari mana, Pak? dari Banjarmasin, Pak. Banjarmasin, jauh sekali. Mau liburan Liburan dari Banjarmasin sebelum di Bromo ini. di Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Dulu. Ada keluarga Surabaya. Ada Sekalian mudik berarti. Sekalian mudik. Nah, Pak, saat ini kan Polri sedang menggelar operasi Ketupat Semeru 2025. Iya. Nah, mungkin Bapak dari Banjarmasin sana ke Surabaya ke sini, ini pasti ada pelayanan Polri, Iya. baik di bandara, di Iya. jalan, maupun di lokasi wisata Gunung Bromo. Iya. Nah, mungkin ada kesan-kesan yang bisa Pak Harun sampaikan, boleh itu pesan-pesan, boleh itu kritik, boleh itu apa, sehingga membuat membangun kita untuk memberikan pelayanan yang lebih lagi kepada masyarakat. Kesannya membantu pengarahan jalan. Oh, Kan kita orang luar kan mungkin terbantu atas arahan jalan gitu. oh gitu ya. Kami menghimbau, berpesan kepada Bapak dari Bromo menuju ke Batu, tetap jaga keselamatan, Iya. tetap hati-hati, dan jangan lupa patuhi aturan lalu lintas. Iya. Kalau capek ngantuk, mending minggir. Istirahat. Masuk tol ada rest area, minggir istirahat. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga liburannya menyenangkan, tentunya mudik aman, Lebaran nyaman, dan keluarga juga nyaman. Nah. Terima kasih ya. Ya, terima Oke. kasih, Pak. Polri untuk masyarakat. Pemirsa, Induk PJR Cikampek AKP Sandi bantu korban kecelakaan di tol Cikampek yang melibatkan 1 bus dan 2 mobil. Berikut laporan dari personel Induk PJR Cikampek untuk Anda. Pilu, hari yang seharusnya bahagia, kini menjadi luka. Induk PJR Cikampek sedang mengevakuasi 1 bus dan 2 mobil. Penumpang melintang saat puncak arus balik Lebaran. Ini terjadi karena supir bus mengantuk dan menghantam mobil penumpang di jalur kontraflow KM 52 saat beliau menemukan ada sosok seorang ibu dan ayah dari salah satu korban yang menderita luka-luka. Matanya menjadi berkaca-kaca. Mungkin beliau jadi teringat ayah, ibunya di kampung halaman yang tak bisa dikunjunginya saat tugas. Khawatir kondisinya semakin buruk, Induk PJR Cikampek dengan cepat meminta perbantuan ambulans untuk evakuasi para korban. Semua dilakukan demi kemanusiaan dan menjaga kehidupan. Ada luka ya Bu, sebentar ya, lagi diambil ambulannya ya. Mohon waktu ya. Sebentar lagi kita evakuasi ya. Nggak apa-apa. Tenang aja Bu. Insya Allah nggak apa-apa. Itu ambulan ya? Udah datang tuh ambulan itu. Ya, kita tahan Bu. Tahan. Ayo kita. Oke. Aman ya, Ibu. Bapak yang sakit di mana, Pak? Kakinya ya? Gak ada ya? Gak ada. Bapak istirahat aja dulu. Dipanggil aja dulu, Pak. Pelan-pelan. Gak apa-apa, usah dipasang. Barang, Pak. Kita ke rumah sakit ya. Bantu pinggirnya, awas. Bapaknya susah. Angkat, barang-barang. Awas, yang berapa ya? Pelan-pelan kakinya, awas. Pelan-pelan kakinya. Keluarganya 1 orang bisa ikut di sini ya, Pak?
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.